Termasuk juga kalau ada orang sholatnya pengen buru-buru, itu sama tuh, hatinya ada yang gak beres. Orang sholat itu cara Allah untuk manggil kita, bahasa itu ngabsen, ngelapor sama pimpinan gitu loh. Tapi kok mau buru-buru, padahal di situ kita nyebut, kita isi sholat itu apa sebenarnya? Kalimat-kalimat. Maksudnya ada lagi cerita yang lain satu lucu lagi gitu, dia ceritakan saya gitu. Ceritanya begini, jadi ada seorang ibu-ibu juga lah, mau salah dia cerita gitu kan, kena tumor atau apa juga. Terus dia tanya ya, meskipun ini sedikit kontroversi atau mungkin ada perbedaan pendapat, tapi kita nggak bahas itunya lah. Akhirnya ditanya sama dia, ibu sukanya apa? Dulu saya suka menyanyi, nyanyi aja. Kalau nyanyi itu senang banget, udah nyanyi aja gitu kan, sama guru saya bilang begitu gitu kan. Udah pergi nyanyi aja. Kenapa? Bu, gini loh. Anda akan tiba atau pernah merasakan momen-momen di mana Anda berdoa, minta atau kita minta sama Allah, itu doa kita tuh ngalir terus. Betul? Ada kan momen-momen itu kan? Dimana saat itu mungkin hati kita lagi lembut, hati kita lagi sejuk, lagi damai, lagi bahagia, lagi sejahtera, dan kita merasa lagi deket banget sama Allah. Ya. Dan doa itu dia ngalir aja sendiri. Itu saya sampaikan bahwa memang Allah maha baik dan dia hanya menerima yang baik-baik, dan Allah melihat hatinya kita. Allah melihat hatinya kita. Doa adalah kalimat kebaikan, tidak akan mungkin keluar dari lisan orang-orang yang hati tidak baik. Ya gitu. Jadi kalau kemarin saya bilang bahwa rezeki seseorang itu sedikit banyak dipengaruhi, sebenarnya bukan sedikit banyak, kalau sebenarnya banyak. Sedikit, bahasa saya biar nggak protes gitu kan, sedikit banyak dipengaruhi dari keadaan hati seseorang. Tidak akan mungkin Allah kasih rezeki ke orang yang nggak banyak bersyukur, betul? Nggak banyak, nggak mungkin. Allah udah bilang la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Gitu loh. Bahkan yang luar biasa, banyak orang mikirnya itu Pak Bu, mikirnya itu bahwa rezeki itu ya harta, uang, ya mungkin mobil, jabatan, atau mungkin rumah atau anak. Dia nggak paham bahwa kita dikasih kesempatan berdoa sama Allah itu rezeki loh. Nah pertanyaan, mau doa kayak apa kalau hatinya nggak sehat? Kalaulah dia katakanlah hatinya nggak sehat, katakan dia mengucapkan doa, ya biasanya singkat sebentar. Oke, coba kita lagi bete ya, maaf ya, seorang itu lagi bete, lagi nggak enak hati, nggak bisa kita ngangkat tangan tuh lama-lama, pengen cepat selesai gitu loh. Termasuk juga kalau ada orang sholatnya pengen buru-buru, itu sama tuh, hatinya ada yang nggak beres. Orang sholat itu cara Allah untuk manggil kita, bahasa itu ngabsen, ngelapor sama pimpinan gitu loh. Tapi kok mau buru-buru, padahal di situ kita nyebut, kita isi sholat itu apa sebenarnya? Kalimat-kalimat baik semua, mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat. Kalimat baik semua, coba. Allahu Akbar, subhanarabbil a'la, subhanarabbil, semua kalimat baik. Makanya kalau orang hatinya nggak nyaman, nggak tentram, nggak damai, nggak bahagia, nggak bakal bisa menikmati sholat, nggak bakal bisa. Ya, jadi kata kunci di situ dulu gitu kan. Ya, kata kuncinya artinya kalau kita mau cerita, mau memulai sebuah kehidupan yang jauh lebih baik, maka yang kita kerjakan pertama kali minta sama Allah yaitu apa? Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah, perbaharuilah hatiku gitu. Perbaharuilah perasaanku, sikapku, akhlakku, adabku, segala macam yang berhubungan dengan tadi hatinya. Itu kunci dasarnya. Kalau itu nggak dikerjakan, fisiknya tidak akan bisa optimal. Ya, dia tidak akan bisa, ya sudahlah, Bapak kenapa, misalkan Ibu kenapa sakit begini, ya takdir Allah. Jadi insya Allah saya bersyukur saya dapat penyakit kayak begini, dengan itu Allah gugurkan dosa saya, dan dia lihat wajah itu senangnya luar biasa. Ya, pernah saya cerita ada seorang ya sahabat saya lah gitu kan, yang dia kena penyakit ya, dan akhirnya di plak apa di dalam tulang belakangnya itu dipasang plak titanium, ceritanya begitu. Ya subhanallah, dulunya beliau nggak begitu, jadi Allah kasih hidayah dengan dia dengan penyakit tadi, dan sekarang platnya itu
ya betul-betul bertengger dalam tulangnya itu gitu kan. Jadi kalau dia berat badannya bertambah sedikit atau turun sedikit, pelatnya tadi bisa nusuk. Coba. Atau juga dia bilang kalau saya terpeleset sambil wajahnya tersenyum, dia bilang. Kalau saya terpeleset itu kemungkinannya kalau nggak nusuk jantung, nusuk paru, dia bilang. Tapi dengan wajah tersenyum. Karena dia tahu bahwa ajalnya bisa, kalau mungkin bahasa Melayu itu bila-bila masa gitu kan. Kapan aja bisa datang, yang dia kerjakan apa? Dia sekarang sibuk ngapain? Sibuk ngurus suaminya. Karena itu surganya dia di situ. Ya, surganya dia di situ. Jadi Allah mendidik sekalian. Jadi sebenarnya seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu ya tidak lain tidak bukan caranya Allah untuk mendidik hatinya kita. Semuanya coba lihat. Mana ada orang mau disuruh ibadah? Katakanlah kita kalau misalkan manusia ini kayak misalkan manusia primitif gitu kan, dia hidupnya suka-sukanya, mau zina kek, mau bunuh orang kek, mau apa kek, enggak. Manusia itu kecenderungannya kayak begitu dengan hawa nafsu yang sudah Allah masukkan atau sudah Allah install kan gitu kan. Akhirnya apa? Allah wajibin mereka untuk apa? Ngikut perintah yang menciptakannya dia gitu. Maka muncul ada rukun Islam. Seperti itulah. Ya, ibarat kata perintah-perintah Allah itu sebenarnya kalau kita pelajari cara Allah menundukkan hawa nafsu kita untuk kolbunya menjadi sehat. Itu sebenarnya. Jadi awal muasal dari semua ini ya memang dari kolbunya dulu. Jadi kalau mau sehat maka dijaga kolbunya. Bagaimana Nabi kita SAW mengajarkan? Ini sering kita baca, jangan marah kata Nabi. Benci berlebihan nggak boleh, cinta berlebihan nggak boleh, rindu berlebihan, semua tuh harus seimbang semua. Ya. Artinya semua penyakit fisiknya seseorang itu asal muasalnya memang dari kolbu yang bermasalah. Ya. Dan untuk mengobati kolbu ini caranya gimana? Gampang sebenarnya. Ya. Kerjakan dengan baik dan benar loh yang perintah. Ibarat kata tuh kalau kita bicara ada rukun Islam, ada rukun iman. Kalau orang melaksanakan rukun Islam, ya bahasa itu Muslim. Kalau dia melaksanakan rukun iman, maka mukmin. Dia paling tingginya mah mukmin. Mukmin itu dia meyakini semua. Karena ada orang yang cuma sekedar menjalankan, tapi dia nggak yakin gitu kan. Contohnya apa? Belum mendapatkan keyakinan. Contohnya misalkan sudah jelas-jelas misalkan orang yang bersedekah itu pasti dibalas sama Allah. Pertanyaannya, kenapa orang sedikit sedekah? Gak yakin kan? Gak yakin dengan janji Allah gitu ya. Sudah jelas-jelas sholat malam itu efeknya atau manfaatnya luar biasa. Kenapa gak mau bangun malam? Berarti gak yakin kan? Masih sebatas muslim, masih syahadat ya, zakat, haji segala macam, tapi mukminnya sebagai imannya dia belum merasakan itu. Ya. Dan itu kalau nggak dipaksain sampai kapanpun saya sampaikan, ya seperti itu aja standar apa level imannya, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Ya. Apa kurang baiknya puasa misalkan? Baik, kenapa nggak mau puasa? Nafsu kan? Itu loh. Manusia kecenderungannya mengutamakan hawa nafsu, sehingga Allah ngasih teguran kalau dia mengutamakan hawa nafsunya berlebihan, maka dia lebih rendah dari binatang. Tapi kalau dia menjadikan hawa nafsunya itu tunduk kepada imannya, dia lebih mulia dari malaikat. Kan gitu ceritanya. Jadi semua yang kita rasakan saat itu asal muasalnya dari masalah di dalam hatinya dulu sebenarnya. Ya. Maka kita minta kepada Allah, bersihkan, perbaiki akhlak. Nabi kita SAW, Bapak sekalian, kalau kita lihat Rasul itu disukai orang gara-gara apanya? Tampannya bukan, akhlaknya loh, akhlaknya. Bahkan sebelum katakanlah beliau dinobatkan jadi Nabi, jadi Rasul, orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu sudah suka dengan Muhammad SAW. Kenapa? Karena akhlaknya. Jadi masalahnya kita sekarang ini apa? Akhlak masalah mungkin, adab juga masalah. Suami, misalkan Anda sini kebanyakan ibu-ibu, berapa kali mungkin kalau boleh saya katakan Anda ketika suaminya manggil terus Anda meninggikan suara Anda pada suami? Sering kan? Mudah-mudahan tidak.
Tapi jujur aja lah sering. Bahkan manggil istri, bahkan dipanggilnya adek gitu kan, adek, ya bentar gitu kan. Itu kan meninggikan suara. Ya kan? Tanpa sadar. Bayangkan meninggikan suara tadi atau seseorang wanita yang merendahkan suaranya di depan suaminya, hasilnya adalah yang disampaikan Nabi kita SAW dalam hadis yang mana saat itu Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah. Waktu itu Khadijah lagi nyiapin makan untuk Nabi, gitu ceritanya. Terus Jibril bilang apa? Sampaikan pada Khadijah bahwa Allah menyiapkan istana di surga untuk Khadijah. Kenapa? Kata yang saya baca gitu kan, kata ulama-ulama, karena emang Khadijah ini tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya di depan suaminya. Jadi Anda itu, ibu sekalian nih, kebanyakan ibu-ibu nih, Anda itu paling gampang masuk surga dan paling mudah juga masuk. Tinggal mau pilih aja gimana. Benar. Kalau mau masuk surga caranya gimana? Kerjakan semua yang wajib-wajib. Selesai. Jaga suami, jaga harta, urus anak, urus dia. Selesai, 8 pintu surga terbuka untuk Anda.